konten kopi monolog, kenapa kok kopi, kenapa kok monolog, terus kopi monolog itu tujuannya apa, membuat konten ini itu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah amabad. Perkenalkan, bagi yang belum kenal, nama saya Kafabi. Alhamdulillah kita dapat berjumpa walaupun via YouTube dalam tayangan atau dalam konten baru yang diberikan nama yakni kopi monolog. Kenapa kopi dan kenapa monolog? Mungkin dari monolog dulu. Monolog itu diartikan sebagai ya ngomong dewi, ngomong sendiri, amun-amun, membahas sesuatu, menganalisa sesuatu, membongkar sesuatu, atau jujur terhadap sesuatu, dan lain sebagainya. Yang jelas berlandaskan satu common sense atau pengetahuan atau ilmu yang pasti. Ya sudah terlihat ya, secara in-frame pun saya akan sendirian ditemani kopi. Iki kopi monolog Pak yo, jenenge yo. Ya, kopi monolog. Jadi tidak cuman kontennya saja yang bernama kopi monolog, tapi juga kopi monolog itu ada roastingan santri Al-Inaro sendiri. Itu kopi monolog. Dan sebelum melangkah atau membedah masalah kenapa harus kopi, baik secara pengambilan nama dari konten ini yakni kopi monolog, ataupun kopi secara keseluruhan. Kopi itu apa, hukum meminumnya itu gimana, sejarah ngopi itu bagaimana, sejarah kopi itu apa, dari mana. Seperti yang kita tahu, banyak menggurita kafe-kafe, anak muda tempat nongkrong, tapi secara esensi, secara sejarah mungkin kita tidak terlalu peduli. Cuman ya nantilah mencoba saya bahas. Sebelum itu, apa sih konten ini dibuat itu untuk apa? Konten ini kok apa lagi ini? Terus ada kopi monolog, ada Al-Inaro podcast dan lain sebagainya. Dan informasi mungkin internal keluarga besar Pondok Pesantren Al-Inaro, bahwa mungkin informasi ini sudah disampaikan dengan Bapak Ibu guru mungkin, tapi sudah ya kayaknya. Channel YouTube Al-Inaro sudah dipecah menjadi dua, yakni yang semula Al-Inaro Batang dan yang baru ini ada Jamiah Al-Inaro. Asasnya yang pertama ya ini pastinya yang utama, yaitu adab yang bagaimana nanti ke depan mungkin ada abah ketika ngaos, mungkin abah ketika ngaos bersama santri-santri yang menjadi jam bandungan mungkin, atau mungkin ketika sambangan, dan itu tidak semena-mena hanya memperlihatkan ngaji atau materi ngaji atau forum ngajinya saja, tetapi di sana juga ada kompetensi santri yang perlu kita pupuk bersama, yakni anak-anak yang memang gandrung, anak-anak yang memang suka bermultimedia seperti itu. Jadi bagaimana anak-anak multimedia ini nantinya syuting ngaji, syuting sambangan, ngaji ketika sambangan, berbeda nanti dengan
objek syutingnya yaitu guru madrasah, guru pondok mungkin, atau teman sendiri siswa. Nah, ini untuk menstimulan atau memberikan satu pengalaman-pengalaman yang berbagai macam pengalaman untuk anak-anak yang memang serius di multimedia ini lebih banyak menghadapi situasi demi situasi, kesulitan demi kesulitan yang nantinya memang bisa mengantarkan mereka pada satu profesionalitas dalam ngaji syutingan tersebut. Seperti itu. Yang pertama, adab digeser untuk guru madrasah atau mungkin anak-anak saja, bisa jadi itu akan dilarikan di Jamiah Al Inaro. Dan nanti untuk di Al Inaro Batang itu adalah jajaran pengasuh mungkin, atau jajaran pengurus, atau bisa juga dewan guru, atau mungkin nanti ada live streaming yang notabene di bawah agenda yayasan. Untuk yang jamiah mungkin nanti live streamingnya bernuansa atau yang beraliran program kerja kelembagaan madrasah sanawiyah maupun aliyah maupun pondok pesantren. Jadi pertama adab, jadi dirasa saru, dirasa sebuah keriskanan apabila anak-anak ini shoot terus bersama dengan abah atau bersama dengan jajaran pengasuh. Dan hari ini juga sudah mendapatkan izin dari abah. Seperti itu. Terus kembali lagi ke tema konten ini, yakni kopi monolog. Monolog tadi sudah dijelaskan, terus perihal kopinya nanti juga dijelaskan. Cuman kopi monolog ini adalah saya akan melakukan pembacaan terhadap mungkin fenomena yang mungkin itu sebuah paradoks, atau mungkin fenomena yang menurut saya pribadi atau menurut latar belakang saya atau menurut pemahaman saya itu adalah suatu kesalahkaprahan, atau mungkin membahas sesuatu yang asik-asik lah, yang santai-santai, namanya juga ngopi, tapi tetap berlandaskan pada satu ilmu ya, atau ilmu pengetahuan, entah itu opini yang secara subjektif ataupun argumentasi yang datanya atau basis datanya itu jelas. Oke, melangkah pada kopi. Kenapa harus kopi? Sekarang itu kan banyak atlet ya, atlet ngopi itu kan banyak sekali. Bahkan setiap kaula muda, ya tidak muda saja, dari lintas umur, dari kecil sampai dewasa, remaja, bahkan kakek nini itu suka ngopi. Dan ngopinya tidak ngopi di rumah, di luar mungkin di luar teras atau di luar pekarangan, atau memang benar-benar di luar atau di kafe dan lain sebagainya. Itu merupakan satu gaya hidup yang sadar atau tidak itu sebenarnya baik secara kopinya ataupun sejarahnya itu seperti ini. Yang dari beberapa literatur yang saya baca, jadi kopi itu adalah minuman para sufi yang asalnya dari Jazirah Arab, dari Yaman, dari daerah Mukalla, daerah Tarim. Itu kenapa minumannya para sufi? Karena para sufi ini atau para dalam satu literatur dikatakan para perindu, para pecinta, rindu dan cinta untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu eman-eman, sia-sia apabila waktu disia-siakan dengan aktivitas yang notabene atau sifatnya tidak menjurus kepada
ma'rifatullah atau mengenal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau-beliau itu minum kopi menjadi satu sugesti, tidak ngantuk, dan ketidakngantuan itu dibawa kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, jadi para mahasiswa Yaman yang melakukan penelitian pun juga sama. Jadi banyak di serambi masjid orang-orang meminum kopi secara serempak di tengah-tengah atau sebelum mereka itu melakukan puji-pujian atau muludan atau terbangan atau majelis taklim, itu meminum kopi. Biar apa? Litaqawi, biar kuat, biar konsentrasinya mantap, biar apa yang mereka jalani di majelis ilmu, mereka jalani di majelis maulid, itu benar-benar dirasakan kekhusyuan dan kekhidmatannya. Seperti itu. Ada juga yang mengatakan kopi itu awalnya al-muha, sama tapi dengan darinya itu dari Yaman, al-muha. Seperti yang kita tahu kalau di kafe itu kan ada menu mochaccino ya. Mochaccino itu kan kopi, susu, terus coklat. Dan mungkin ketika itu al-muha itu disandarkan pada sifatnya yang kopi itu coklat, mungkin ya, saya juga tidak tahu. Jadi kopi itu ya tidak, biji kopi itu ketika awal ada yang menceritakan tidak diejeri dengan air, digerus diejeri dengan air, itu enggak. Cuman sebelum melakukan ritual-ritual keagamaan entah majelis taklim seperti yang saya katakan tadi, itu kopi itu dikeletak, dikunyah, langsung dikunyah. Begitu kopi itu dikonsumsi, maka rasa konsentrasi, rasa kuat untuk berzikir, rasa kuat untuk belajar itu semakin kuat. Nah, maka kopi ini dinamakan minuman para sufia tersebut. Saya juga menukil beberapa riwayat tentang keistimewaan kopi dalam kitab Diwan. Kalau tidak salah, Syekh Bamah itu mengatakan ya tadi, yang intinya saya sampaikan bahwa dalam gelas kerinduan itu ya membuat orang yang meminumnya berada dalam tingkatan para perindu. Orang rindu itu gimana sih? Kalau di film Dylan itu, rindu itu kan berat ya. Rindu itu kan berat, biar aku saja. Jadi ghiroh atau semangat atau dorongan yang dialami orang perindu dengan orang yang biasa untuk mencapai tujuan itu pasti beda, karena isinya pertalite sama pertamak, mungkin kecepatannya pun berbeda, cc-nya pun berbeda untuk mencapai tujuan tertentu itu. Dan memakaikannya, kopi ini seakan-akan memakaikannya pakaian ahli para pecinta dalam kedekatan atau dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada yang satu unik, bahkan jika seandainya diminum oleh seorang Yahudi, maka niscaya orang Yahudi tersebut hatinya akan mendapatkan tarikan hidayah dan juga inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keutamaan dari kopi. Kenapa kok namanya kopi lah? Jadi sambil ngopi dulu. Bismillah. Sambil ngopi, sambil amun-amun, sambil kita ngomong-ngomong walaupun secara tidak langsung dengan santai. Ya membahas apapun lah, seperti yang saya katakan tadi, entah fenomena atau mungkin sebuah kajian atau mungkin sebuah perspektif, melihat sesuatu dari sudut pandang yang tidak umum seumpama. Jadi sambil ngopi, sambil ngomong-ngomong santai, sambil amun-amun, sambil menyalakan logika sehat kita untuk membahas sesuatu. Sebenarnya sesuatu yang kita bahas itu seperti apa, dan sesuatu yang kita bahas itu apabila dilihat dari berbagai sudut itu bagaimana. Seperti itu. Dan
Itu kalau dari lintas internasional ya, kopi, sejarah kopi ya. Terus masuklah biasa dari lalu lintas perdagangan sampai sekarang, terus kopi dimaknai sebagai sesuatu yang istimewa seperti itu. Uh, Terus itu dari keistimewaan, lalu dari apa namanya, hukum hukum minum kopi. Kan ada ya kopi yang berjenis wine. Oh no ya Pak ya, wine wine itu apa artinya? Anggur kan ya, anggur merah ya, cap orang tua. Itu kan dinilai memabukkan. Atau mungkin kopi yang arabica yang mengandung rasa kecut, diminum buahnya itu kan memabukkan. Memabukkan bukan karena zatnya, tapi karena asam lambung naik mungkin. Nah itu berbagai pendapat ulama itu dari dulu sudah dituangkan dalam karya-karyanya. Dalam hal ini saya menukil pendapat dari Syekh Ihsan Campes Kediri yang karangan ulama Nusantara ya. Syekh Ihsan Campes itu membahas masalah kitabnya Irsyadul Ikhwan fi ahkami syurbil kohwah waddukhon ya. Mertelake atau menjelaskan hukum mengkonsumsi kopi dan juga rokok. Ngopi, ngerokok, ngopi, ngerokok. Ada juga yang kopi tok ya, seperti tadi Syekh Roma Khromah itu tadi di kitab Diwan ya, dan lain sebagainya. Ini fokus pada Syekh Ihsan Campes bahwasanya mengkonsumsi kopi adalah sebuah ketaatan. Maka pahamilah fanailuhu laha ta'atun fafhamu, mengkonsumsi kopi adalah sebuah ketaatan. Ayo, gimana kok kopi bisa? Minum kopi adalah ibadah karena mengantarkan pada taat. Dan mungkin marjiknya kepada fenomena tadi ya, ngopi untuk taqarrub ilallah. Au mubahan famubahun annahum qalu fa inna lil wasailiyah yu'ta laha hukmul maqasidi. Atau untuk perkara mubah maka menjadi mubah. Itu mengkonsumsi kopi tadi ya. Sesungguhnya mereka para ulama berpendapat bahwa untuk suatu perkara diberikan hukum dari tujuan tersebut. Fa inna lil wasailiyah yu'tola hukmul maqasid. Kalau dalam kaidah fikih di Faraidul Bahiyah awal itu al umuru bi maqasidiha. Jadi segala sesuatu itu ya tergantung tujuannya. Fa hijratuhu ya ma hajaru ilaih. Niatnya apa? Ya sesuatu itu dihukumi dengan tujuannya. Seperti itu. Kopi asal hukum sesuatu adalah mubah, adalah boleh. Nah, masalah kopi ini, kebolehan ini terus disandarkan pada tujuannya itu apa gitu loh. Tujuannya kan untuk mungkin kalau anak-anak santri sini ngopi sambil menggelar kloso di bawah lampu sambil megang nakdom, wah ya itu tidak mubah lagi, itu bisa jadi sunnah atau mungkin wajib bagi anak-anak yang apalannya ketinggalan, mungkin biar cepat apa-apalannya, biar tujuannya itu segera tercapai kewajibannya itu, seperti itu. Untuk apa namanya, masalah wine, kopi wine tadi atau kopi sing kecut mungkin memabukkan, itu juga ada di Syekh Ihsan sampai sini, beliau menuliskan pendapatnya juga. Tapi sebelum itu kedai-kedai yang berdiri ini, kopi-kopi ini, ada yang berpendapat, ada yang beropini bahwasanya itu adalah pengalihan yang menjadi pelarian anak muda biar tidak banyak yang mabuk, mendem gitu, atau mimik ciu atau mimik congyang kalau istilah Semarangan itu.
makanya dilarikan kepada kopi. Ada yang beropini demikian. Qala inna la tuzilu al-aqla wa kun mungtabihan. Kopi tidaklah menghilangkan akal dan jadilah orang yang memperhatikan konsentrasi itu tadi. Terus watu silu opo kopi annasyato tibal khotiri ma'adamil insya'i ad-dorori. Kopi menghasilkan semangat, perasaan yang baik, mood booster bisa jadi, serta tidak menimbulkan bahaya. Terus bal rubbama kana maunatan ala ziyadatil amali khudh muhassalan. Bahkan bisa jadi sebagai penolong maunatan atas tambahnya aktivitas ya datil amal khudh muhassalan, ambillah qaul yang menghasilkan. Ya, pendapat Syaisan ini disandarkan pada fenomena tadi, bisa menjadi penolong atas rajinnya pemuda. Ngopi ya tadi di santri Al-Inaro itu mungkin ya beberapa sih, tidak semuanya. Ngopi terus sambil hafalan nadom, jadi kuat, konsentrasi, menghafalkan, dan tercapai sekian nadom atau tercapai tujuannya, targetnya, bisa menghafalkan dengan baik, konsentrasi dan khusyuk dengan wasilah kopi tersebut. Itu kan bisa jadi tujuannya ya, menggapai tujuan itu tadi. Itu masalah hukum ngopi. Terus ada juga orang yang mengatakan nek ngopi orang ngerokoi ora penak dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, rokok itu kan bahaya. Bahaya kalau diselomot ke atau mungkin bahaya kalau taruh kuping ya. Menurut medis ya bahaya. Tapi saya pernah mendengarkan ceramahnya Gus Bahak. Ada satu Mbah Mudin, mbah tua yang iki rokok makruh dan haram, terus aku piye ini dalam artian wong merokok itu sudah menjadi aktivitas sehari-hari saya ketika capek, ketika penat, ketika mungkin ya apalah dalam aktivitas sehari-hari. Dan jika kok saya tidak merokok, artinya rokok itu haram untuk saya konsumsi, terus hiburanku opo, terus bagaimana penghilang letih saya, penghilang kepenatan saya itu apa, seperti itu. Terus bagaimana dengan jawaban Gus Bahak, oleh Mbah untuk jenengan rokok halal, nah, seperti itu. Nah, fenomena ini sepengetahuan saya itu tertuang pada Syarafatul Qorib, yaitu kitab Bejuri. Kitab Bejuri, jadi kitab Bejuri mengulas hukum merokok itu ada mubah, ada makruh, ada wajib, ada haram. Ini juga dirangkum di dalam kitabnya Syekh Hasan Jampes itu tadi. Bagaimana mubah? Karena hukum segala sesuatu awalnya mubah. Tinggal bagaimana menggunakan sesuatu itu atau mengkonsumsi sesuatu itu, terus tujuannya apa, itu mubah. Terus yang kedua makruh. Makruh ini apabila rokok diketahui ada sesuatu ilat atau ada sesuatu penyakit yang mana bisa membahayakan kesehatan manusia, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek, ini menjadi makruh. Yang ketiga menjadi wajib. Wajib ini atau mungkin bisa dibilang halal ini ya. Halal ini bisa dibilang halal untuk kasusnya Mbah tadi yang bertanya kepada Gus Bahak itu tadi. Disebutkan wajib halal apabila orang tersebut itu tahu, apabila dia tidak merokok itu bisa membahayakan dalam artian dia menciptakan satu pelarian yang pelarian tersebut bisa jadi berstatus maksiat.
itu menjadi wajib. Wis ngerokok wae daripada kamu maksiat. Seperti itu. Terus yang haram ini apabila merokok itu menggeser kewajiban yang menjadi prioritas. Kewajiban nafkah, kewajiban maisha untuk keluarga, kewajiban pokok itu, kewajiban pokok untuk keluarga. Artinya maksudnya apa? Ketika merokok ini menggeser atau merokok ini mengganggu kewajiban nafkah seseorang, kewajiban atau menggeser nominal maisha seseorang yang nantinya mengganggu kesejahteraan keluarga itu tadi. Ini maka menjadi sebuah keharuman. Nah, terus kalau yang fenomena tadi, Simbah tadi itu yang halal atau yang wajib ini. Nah, untuk hukum di Al-Inaro sekarang, Al-Inaro pun juga mengharumkan perihal rokok. Kenapa demikian? Toh ya, pengasuh, abah juga merokok. Guru-guru juga ya ada yang merokok. Kadang-kadang anak-anak juga melihat abah maupun guru-guru itu merokok. Lalu kenapa diharamkan? Mungkin di benak anak-anak, di benak santri-santri itu kan demikian. Tapi kalau ditakzir kan tidak berani ngomong. Tidak berani ngomong, tapi dalam sembunyi-sembunyi atau dalam benak mereka pasti, wah saya ngerokok lah, wong kiai saya saja merokok, guru saya saja merokok. Tapi kan ketika ditakzir tidak berani ngomong demikian. Nah, seperti itu. Kenapa kok haram memakai perumpamaan ini tadi, menggeser kewajiban atau menggeser sesuatu skala prioritas. Dalam hal ini santri ketika merokok, apalagi umur-umur SMA atau umur-umur sanawiyah ini di dalam sini, merokok diharamkan. Karena apa? Ditakutkan atau mungkin pasti menggeser uang saku mereka yang mula-mula untuk membayar sebuah kewajiban. Kewajiban bayar kitab, kewajiban bayar bulanan, terus kewajiban untuk mensejahterakan diri sendiri. Orang tuanya harapannya tak kayak sangu, nek semua bosan, nek seumpama mangane kok pas ora enak, pas meriang untuk beli lawuh sing enak, jajan es sing penak, opo makanan kesukaanmu dan lain sebagainya. Itu mungkin harapan orang tua. Tapi di kenyataannya kok dibuat merokok. Nah, itu kan menggeser dari bagaimana kita, kewajiban kita menerima uang saku dari orang tua itu, terus kita wajib untuk menggunakan sesuai apa yang menjadi harapan orang tua kita. Nah, seperti itulah makanya aturan ini dibuat haram untuk seperti itu. Jadi tidak semena-mena wah ya, itu ngerokok, guru saja ngerokok, apa saja ngerokok, tidak seperti itu. Tapi ini pasti menggeser uang saku sampai semuanya. Nah, begitu juga dengan perbedaan para ulama mengenai rokok ini. Yang mengharamkan banyak, yang membolehkan juga banyak. Nah, jadi pun dengan ulama-ulama sekarang, kiai-kiai sekarang, fenomena-fenomena atau mungkin dari cerita yang saya temukan, atau mungkin saya sendiri juga menyaksikan dalam proses belajar ketika di pesantren. Ada kiai pengasuh pondok pesantren Al-Quran seumpama, dari dari pendapat-pendapat ulama ini, terus bagaimana ulama-ulama sekarang itu memahami atau menafsiri hukum-hukum merokok ini, terus beliau reduksi kembali, aplikasikan kembali, realisasikan kembali kepada ajaran-ajaran kepada santri-santrinya. Nah, seperti itulah bagaimana pendapat kiai hari ini mengenai baik yang boleh ataupun tidak boleh, atau baik yang membolehkan atau yang tidak membolehkan. Contohnya kalau pondok Quran Kiai Najib almarhum almarhumullah Kiai Najib itu kan merokok juga di pengasuh pondok Al Munawir Rabi'ah Yogyakarta.
asesnya gudang garam merah itu kan membolehkan. Ada juga yang mengharamkan dengan memberikan wejangan kepada santrinya, lambemu iku nggo setoran Quran. Jadi ojo dileboni rokok. Rokok perkara elek atau rokok perkara sing rusak, rokok perkara sing makruh dan lain sebagainya. Karena mulutmu nggo setoran, maksudnya tempat keluarnya Quran, jangan kamu kotori dengan sebatang atau berbatang-batang rokok. Ada yang mengharamkan seperti itu. Dan ada juga yang mengharamkan rokok itu wewe setan, rokok itu kencingnya setan, malah mbok sedoti, nah, dan lain sebagainya. Itu ada. Tapi ya itu tadi, tinggal bagaimana kita merealisasikan ikhtilaf para ulama ini dalam kemanusiaan kita, kepada gaya hidup kita, kepada bagaimana kita hidup, bagaimana kebiasaan ini, kebiasaan hidup kita ini bisa tetap berjalan dan tetap baik dan menghindarkan dari kemaksiatan itu sendiri. Terus ilatnya tadi kan sudah dibahas, atau sekarang reason of law, alasan logis dari hukum ini, kenapa kok hanya makruh saja untuk rokok ya, hanya rokok saja. Logikanya seperti ini, yang secara realita kita mungkin secara realita dan secara logis itu dapat diterima. Mengkonsumsi rokok dan juga mengkonsumsi durian, karena kan sesuatu semuanya boleh dan semuanya menjadi haram apabila semuanya makruh terus naik level ke haram apabila itu membahayakan untuk diri kita sendiri. Lah, hukum semuanya itu kan mubah itu tadi, boleh itu tadi. Atau mungkin rokok haram, makruh kalau diketahui nanti bahayanya untuk kesehatan. Sekarang logikanya gini, durian dan juga rokok itu sama-sama enak bagi yang meminati, bagi yang suka. Tapi kalau durian sama rokok apabila kebanyakan, itu bahaya mana coba? Rokok, setiap hari merokok selama 10 tahun, ya, belum tentu orang itu terkena penyakit yang diakibatkan oleh rokok. Jantung, paru-paru, tenggorokan, belum tentu 10. Bahkan satu hari sebungkus atau 2 bungkus gitu. Kan belum tentu. Kok bisa? Lah saya mungkin terus. Ya abah sendiri. Adik-adik saya, ya lebih lah kalau 10 tahun. Terus durian kalau dikonsumsi setiap hari selama 3 bulan saja, itu pastikan kolesterolnya ngeri, pastikan kolesterolnya tak membahayakan atau tidak stabil. 3 bulan makan durian setiap hari, sama merokok selama 10 tahun juga merokok setiap hari. Nah, itu kan beda. Seperti itu. Nah itulah reason of law-nya mengenai rokok itu tadi. Ya, mungkin itu penjelasan tentang konten kopi monolog. Kenapa kok kopi, kenapa kok monolog, terus kopi monolog itu tujuannya apa, membuat konten ini itu apa, seperti itu. Mungkin itu saja untuk opening kopi monolog pada kesempatan kali ini. Mohon masukan dan sarannya, mungkin bahas ini atau mungkin ada pertanyaan apa, silakan bisa diketik di kolom komentar, atau mungkin yang kritik-kritik juga boleh mengenai pemindahan konten mungkin dan lain sebagainya lah. Monggo kita terbuka untuk membahas itu semuanya. Mungkin itu saja.
Jangan, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa ngopi ya, nih kopi monolog review sebentar. Mantap ya Pak, kopi monolog ya. Rasanya itu etis, logis, dan realistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.